Baik, sugeng dalu Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar, nggih? Iya, Pak. Nggih, jelas, Pak. Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam persiapan perjamuan kudus Hari Kebangunan GKJW di tahun 2021 ini. Karena itu saya ingin mengajak Ibu Bapak Saudara kita mempersiapkan diri dengan bersama-sama menyanyikan menghayati pujian dari Kidung Jemaat nomor 353. Kidung Jemaat nomor 353, kita hayati pujian ini dengan judul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama meneduhkan hati kita masuk dalam ibadah persiapan perjamuan kudus pada malam hari ini. Mari bersama kita teduhkan hati kita bersama mengambil saat. Ibadah persiapan perjamuan kudus memperingati hari kebangunan GKJW saat ini. Kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus, menyertai jemaat semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, ada firman Tuhan menyapa kita dalam persiapan perjamuan kudus pada malam hari ini, tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Saya akan membacakan untuk panjenengan semua ayatnya yang ke-20 yang demikian. Sekali lagi, Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20 yang demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Demikianlah kesaksian dari kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-20. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita merespon firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini dengan kita kembali menghayati pujian dari Kidung Jemaat nomor 33. Kidung Jemaat nomor 33, mari kita hayati bersama pujian ini dengan judulnya Suaramu Kudengar. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk bahan sekaligus juga firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengambil dari Injil Lukas pasal 18, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Baik, Bapak Ibu,
sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini yang menjadi renungan kita di dalam cawisan perjamuan kudus Hari Kebangunan GKJW, mari kita menyatukan hati, kita berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Monggo kita kembali bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sapa dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau mempersatukan kami bersama-sama dalam ruang virtual ini untuk melakukan ibadah persiapan perjamuan kudus, memperingati Hari Kebangunan GKJW di tahun 2021. Dalam keterbatasan kami ini, kami mampu dan kami dapat merasakan kasih penyertaan Tuhan. Terlebih Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami bersama-sama menyatukan hati, mempersiapkan diri melalui media sosial. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau pun juga berkenan hadir memberkati setiap kami ketika kami berkumpul dalam nama Tuhan. Di malam hari ini Bapa, kami membawa segala kekurangan kami, kelemahan, keterbatasan kami. Kami serahkan segala dosa-dosa kami kepadamu. Terlebih ketika kami akan membaca, merenungkan sabda firman-Mu, kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan menaungi setiap hati kami, memberi kami hikmat dan kemampuan agar kami mampu mendengar sapaan firman-Mu, terlebih kami mampu melakukan firman di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh perangkat yang kami gunakan pada malam hari ini, biarlah Tuhan berkati sehingga mendukung jalannya ibadah kami pada malam hari ini. Terlebih juga Engkau berkenan mengaruniakan kepada kami roh hikmat Tuhan, agar kami benar-benar mampu mendengar sabda firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan mengaruniakan hikmat, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu hanyalah kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, berfirman atas kami bersama-sama siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14, saya akan membacakan untuk panjenengan semua yang demikian. Kesaksian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Bapak Ibu, bacaan firman pada malam hari ini. Tentu yang berbahagia bukan hanya kita yang membaca, bukan hanya kita yang mendengar, tetapi juga yang sungguh-sungguh memelihara firman Tuhan, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Oke, saya berharap panjenengan semua dalam keadaan baik, penuh sukacita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Ini pengalaman pertama kita melakukan persiapan perjamuan kudus dengan media Zoom meeting. Kalau sebelum-sebelumnya kita melakukan persiapan perjamuan kudus itu dengan recording atau live streaming, tetapi ya situasi dan keadaan kita saat ini mengharuskan kita berjumpa dengan media seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah, ternyata dalam keterbatasan kita, di dalam pergumulan-pergumulan kita diberkati oleh Tuhan semakin kreatif, semakin bisa menggunakan media ini dengan baik. Bahkan eyang-eyang yang Yosua pun juga sudah bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Jadi ini semakin memberkati setiap kita. Oke, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini dalam renungan kita, saya memberi judul renungan kita adalah sikap bergantung pada Allah. Sikap bergantung pada Allah. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan akhir-akhir ini, baik itu di media sosial ataupun juga dalam kehidupan lingkungan sekitar kita, ada banyak orang yang melakukan doa, yang berdoa, baik itu dari kalangan agama Kristen, Muslim, ataupun juga saudara kita dari keyakinan atau agama-agama yang lain di Indonesia ini. Nah, berdoa di tengah-tengah pandemi ini, dan ada satu hal yang menarik ketika kemarin malam, beberapa malam yang lalu ketika kami berangkat ke makam Keputih. Di perjalanan kami berjumpa dengan rombongan orang-orang yang sedang melakukan kayak pawai begitu, tetapi ada yang menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan doa untuk persoalan pandemi COVID-19 yang melanda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu bukan hanya mereka saja, bahkan dalam kehidupan jemaat kita sudah kurang lebih 3 kali begitu dalam perjumpaan kita melakukan persekutuan doa. Secara khusus itu karena keprihatinan kita atas situasi dan keadaan kita. Bahkan bukan hanya kita, di lingkup Majelis Agung pun juga dilakukan doa-doa bersama untuk melihat, untuk merespon persoalan-persoalan yang ada khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nampaknya situasi pandemi, situasi yang penuh dengan kelemahan, situasi yang penuh dengan keterpurukan ini, dan juga situasi yang memang di luar kemampuan kita sebagai manusia ini, ternyata menjadi sarana atau merupakan waktu yang tepat bagi setiap kita, orang percaya, untuk berdoa kepada Tuhan. Karena itu memang ada ungkapan yang saya catat mengatakan demikian, Bapak Ibu. Bahwa hanya mereka yang tidak lagi bisa menolong dirinya sendiri yang benar-benar dapat berdoa. Jadi ada ungkapan bahwa jika seseorang sudah tidak lagi mampu menolong dirinya sendiri, itu adalah saat-saat yang tepat seorang dapat dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan situasi kita saat ini, Bapak Ibu, kenapa banyak orang berdoa, kenapa banyak orang memohon kepada Tuhan, karena memang situasi kita saat ini adalah situasi di mana manusia sudah merasa tidak mampu menghadapi kenyataan, menghadapi realitas pandemi dan dampak dari pandemi COVID-19. Secara logika manusia, secara medis sudah diupayakan, tetapi ternyata itu tidak cukup mampu untuk menangani, untuk menanggulangi. Karena itu doa-doa dilakukan. Karena itu inilah saat yang bagi saya ini adalah saat yang tepat, dan mungkin ini adalah waktu yang baik dan waktu di mana orang bisa benar-benar dengan sungguh-sungguh berdoa, memohon dan berserah diri kepada Tuhan. Nah, memang biasanya begitu Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kita itu seringkali berserah penuh kepada Tuhan di saat-saat situasi kita itu sedang terjepit. Di
saat situasi kita itu sedang mengalami keterpurukan. Saya pernah mungkin bercerita kepada panjenengan tentang perjalanan dari Surabaya ke Solo itu biasanya naik bis Sumber Kencono. Orang kalau naik Sumber Kencono itu di dalam hanya berdoa saja supaya selamat. Nah, guyonannya, bercandanya Bapak Ibu, orang yang bisa membawa orang lain itu dekat dengan Tuhan bukan hanya pendeta atau mungkin ustadz atau mungkin tokoh-tokoh agama, tetapi sopir Sumber Kencono. Jadi karena saking ketakutannya mereka kemudian, wah, di dalam bis itu berdoa, do Gusti, mugi paringi selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata ada hubungan bagaimana kelemahan dan keterpurukan dan juga ketidakberdayaan itu dengan sikap hidup bergantung kepada Tuhan. Dan sangat manusiawi sekali ketika berada dalam kelemahan, manusia itu sambatan. Manusia itu memohon dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena sudah tidak mampu lagi untuk menangani, untuk mengatasi persoalan dalam kehidupan. Nah, karena itulah dalam perjamuan kudus ini, kita diingatkan melalui kesaksian dari penulis Injil Lukas kepada kita. Kita belajar dari bagaimana sikap dua orang yang dijadikan sebagai gambaran kehidupan manusia oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini sebenarnya dicatat oleh Lukas adalah sebagai nasihat bagi orang-orang yang tinggi hati dan sombong. Di ayat 9 dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Dan ini juga ditegaskan pada ayat yang ke-14, pada bagian terakhir dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi, perikop ini berbicara tentang nasihat Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tinggi hati dan sombong pada waktu itu. Dan biasanya perumpamaan-perumpamaan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan tentang realitas kehidupan yang ada, tentang kenyataan yang ada di sekitar. Jadi, saya mau katakan bahwa ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan untuk menjadi bahan pengajarannya, itu Tuhan Yesus tidak mengambil dari contoh-contoh yang jauh dari kehidupan pada saat itu. Tetapi itu realitas. Itu sebuah kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat di mana Tuhan Yesus berpelayanan pada waktu itu. Jadi masyarakatnya pada waktu itu adalah mereka-mereka yang suka meninggikan diri, suka sombong, bahkan juga mereka tidak mau menghargai orang lain, menganggap rendah orang lain. Nah, sayangnya Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan seperti itu tidak hanya berlaku, tidak hanya dihidupi oleh orang-orang pada masa Tuhan Yesus berpelayanan. Bahkan sampai sekarang pun dalam kehidupan umat percaya, umat Kristen khususnya, itu kebiasaan meninggikan diri, kebiasaan sombong, merasa diri benar, dan seringkali menyalahkan orang lain itu juga muncul, itu juga ada di tengah-tengah kehidupan. Nah, saya tidak tahu di Tanjung Perak, wonten apa mboten nggih? Oh, mboten wonten nggih lek setunggal nggih. Atau ada? Oh, mungkin ada nggih. Wilayah pinten niku Bapak Ibu? Iya. Bapak Ibu, kebiasaan semacam itu ternyata juga muncul, masih dihidupi. Nah, inilah yang perlu kita catat bahwa perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu adalah nasihat atau paling tidak itu bisa dikatakan sebagai kritik terhadap mereka yang tinggi hati, mereka yang sombong dalam kehidupan. Nah, sampai pada titik ini Bapak Ibu, saya ingin membawa kita pada satu pemaknaan dalam kita mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus Tuhan, khususnya perjamuan kudus pembangunan GKJ.
Pertanyaan mendasar sebenarnya apa sih manfaatnya? Apa maknanya? Apa perlunya kita melakukan persiapan perjamuan kudus? Toh walaupun tidak ikut persiapan, saya juga bisa ikut perjamuan kudus. Bapak Ibu, di Gereja Kristen Jawetan, mungkin bukan hanya kita di GKJW, tetapi di gereja-gereja arus utama, persiapan perjamuan kudus itu menjadi salah satu bagian yang memang tidak terpisahkan dari proses perjamuan atau sakramen perjamuan kudus. Kita meyakini Bapak Ibu bahwa perjamuan kudus itu adalah suatu tanda yang suci, tanda yang kudus dari Tuhan Allah sendiri bagi umatnya, untuk menghayati, di mana di dalamnya menghayati karya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus demi penebusan untuk kebenaran, untuk membenarkan manusia dari dosa-dosa. Nah, ketika kita mengikuti persiapan perjamuan kudus ini, sejatinya adalah kita sedang juga ambil bagian untuk melihat diri kita, merefleksikan diri kita tentang bagaimana kita menghayati karya kasih Tuhan itu dalam kehidupan. Nah, bagaimana kita bisa menghayati karya kasih Tuhan dalam kehidupan kita dan menganggap perjamuan kudus itu adalah suatu yang sangat bermakna? Jawabannya adalah ketika kita mau merendahkan diri untuk melihat keberadaan diri kita, mengakui setiap kelemahan-kelemahan dan keterbatasan. Dan di saat itulah ketika kita mau dan mampu menghayati kelemahan, keterbatasan diri kita, baru kita akan benar-benar mampu menghayati pentingnya perjamuan kudus. Paling tidak juga pentingnya kita mempersiapkan diri. Karena tanpa kita menyadari kelemahan keterbatasan kita, kita akan sama seperti orang Farisi dalam doanya. Dalam doanya dikatakan orang Farisi itu tidak melihat Tuhan, tidak mengedepankan Tuhan yang memberi dia kemampuan untuk bersyukur, tidak menunjukkan bagaimana Tuhan berkarya, memberi dia kekuatan untuk bisa bahkan dalam kehidupan. Ngomong apa, Mas? Yang dimunculkan dalam doanya adalah aku bersyukur Tuhan, aku tidak seperti itu. Aku tidak seperti itu. Aku melakukan ini, aku melakukan itu. Kalau kita memperhatikan Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang muncul dalam doa-doa orang Farisi ini digambarkan adalah akunya, egonya, dirinya sendiri. Nah, disitulah Tuhan Yesus mengambil gambaran itu untuk menggambarkan bagaimana seorang dalam kehidupannya ketika merasa diri hebat, merasa diri benar, merasa diri kuat, sudah tidak membutuhkan lagi Tuhan. Tuhan itu ada di belakangnya. Yang dimunculkan bukan lagi Tuhan, tetapi keegoisan, kekuatan. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ini mungkin juga peringatan bagi kita semuanya. Dalam keadaan kita kuat, dalam keadaan kita sedang sukses, berhasil, atau kuat, kadang-kadang kita terlena dengan situasi semacam itu, sehingga menganggap semua yang kita miliki, kekuatan kita itu adalah karena kita, bukan karena kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana Tuhan membenarkan kita? Melalui gambaran dari pemungut cukai, Tuhan memberi gambaran kehidupan yang dibenarkan oleh Tuhan. Kadang-kadang Ibu Bapak ketika dalam kehidupan kita merasa kuat, merasa kita sudah tidak membutuhkan orang lain dalam kehidupan. Kita tidak membutuhkan pertolongan Tuhan, bahkan berdoa saja jarang. Tetapi ketika kita dalam kelemahan, bagaimana yang tadi di awal saya katakan, kita berseru-seru kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, pemungut cukai dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai gambaran bagaimana dia mau merendahkan diri. Bukan berarti Tuhan membenarkan apa yang dikerjakan sebagai seorang pemungut cukai, tetapi yang Tuhan ingin sampaikan melalui perumpamaan ini adalah pemungut cukai bisa melihat diri, melihat segala tingkah lakunya, bahkan dia katakan
Demikian Bapak Ibu. Ketika dia berdiri di bait Allah, dia tidak berdiri di depan banyak orang, tetapi dia berdiri jauh-jauh. Dia bersembunyi supaya orang tidak melihat. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa." Bapak Ibu, kata "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa" adalah sebuah pengakuan yang sungguh-sungguh atas kelemahan dan keterbatasan diri. Ketika seorang sudah mengaku dosa, bahkan sudah menyadari bahwa dirinya itu adalah berdosa, menyadari kelemahan dan kesalahan-kesalahannya, disitulah letak di mana Tuhan akan membenarkan. Bagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terhadap pemungut cukai ini. Dikatakan demikian, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan soal pemungut cukai ini, tetapi soal bagaimana seorang yang berdosa ini mau mengakui kesalahan, mau mengakui dosa-dosa. Karena itu ketika kita menghayati perjamuan kudus, atau ketika kita menghayati persiapan perjamuan kudus ini, sejatinya kita diajak untuk kita melihat introspeksi diri. Bagaimana kehidupan kita. Dan kita pun juga diajak untuk sama seperti pemungut cukai ini yang mau menyadari segala kelemahan-kelemahan dan keterbatasan. Karena dengan kita menyadari kelemahan kita, kita mengaku segala dosa-dosa kita, maka roti dan anggur perjamuan sebagai lambang tubuh dan darah Kristus menjadi sangat berarti bagi kita. Karena ketika tubuh dan darah Kristus itu dikorbankan demi pengampunan dosa kita, dan ketika kita sudah menyadari bahwa kita ini orang berdosa yang perlu dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan Allah, maka perjamuan kudus itu, pengorbanan tubuh dan darah Kristus itu menjadi sungguh-sungguh bermakna bagi kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari dalam persiapan perjamuan kudus ini, janganlah kita menutup hati kita dengan kesombongan, dengan perasaan-perasaan, sifat-sifat keegoisan kita yang merasa diri mampu, merasa diri hebat di hadapan Tuhan. Tetapi marilah kita membuka pintu hati kita untuk Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, memenangkan dan juga membenarkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana kesaksian dari penulis Wahyu kepada kita. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalam. Hari ini Tuhan mengetuk pintu hati kita untuk masuk dalam diri kita, dalam hati kita, supaya kita menerima Tuhan Yesus dan dibenarkan. Karena itu baiklah Ibu Bapak, kita mau dan kita bersedia untuk melihat diri kita. Kita mengaku segala kelemahan-kelemahan kita supaya kehadiran Kristus, baik dalam kematian dan kebangkitannya, itu sungguh-sungguh sangat berarti bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita, menyempurnakan persiapan kita pada saat ini dan memampukan kita untuk kita melihat segala keterbatasan-keterbatasan kita dan mempersilahkan Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, membenarkan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapa yang terkasih, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, jika di malam hari ini Engkau mengingatkan kepada kami dalam persiapan kami untuk kami memiliki sifat rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak meninggikan hati kami, tetapi biarlah kerendahan hati kami, keterbukaan kami akan kelemahan kami itu mampu membawa masuk Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sempurnakan firman dalam kehidupan kami dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu
di dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengaturkan syukur kita kepada Tuhan dengan kita iring pujian dari NKB 133, kita pujikan syukur padamu ya Allah, seraya kita menghimpun persembahan syukur kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, majelis jemaat memberi memfasilitasi panjenengan jika panjenengan hendak untuk mempersembahkan dapat dihimpun melalui kotak persembahan yang ada di sekretariat atau bisa melalui transfer di Bank Jatim. Mangke untuk rekeningnya bisa konfirmasi ke Pak Wandiro selaku sekretaris jemaat. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita membawa syukur kita kepada Tuhan dengan kita iring pujian dari NKB 133. Syukur padamu ya Allah. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama bersekutu dalam ibadah persiapan perjamuan kudus dalam rangka peringatan Hari Kebangunan GKJW di tahun 2021. Sebagaimana kita hayati bersama bahwa perjamuan kudus adalah tanda kudus atau tanda suci yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya, di mana di dalamnya mengandung makna dan penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus yang kita lakukan ini dilayankan secara khusus bagi seluruh warga jemaat dewasa. Artinya bagi warga jemaat yang sudah dibaptis dan sidi, dan yang tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Perjamuan kudus itu disebut kudus, Bapak Ibu, mengandung makna atau arti bagi siapapun yang mengikuti perjamuan kudus itu haruslah ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan serta kebenaran. Perjamuan kudus juga tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Tuhan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh sebab itu, haruslah setiap kita yang bersekutu dengan sesama kita
itu hidup dengan damai dan kasih. Karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus. Maka kita yang diundang oleh Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudus, kita pun harus mau menguduskan diri kita. Pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk menguji hati kita masing-masing sebelum kita benar-benar memasuki meja perjamuan kudus Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat keberadaan diri kita, melihat segala tingkah laku kita, sudahkah hidup kita itu selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Jikalau kita menemukan dalam kehidupan kita, kita belum mampu benar-benar melakukan kehendaknya, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, mengasihi sama kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengaku segala kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan, dengan bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasih kepada Tuhan untuk pengampunan, supaya kita semua benar-benar dilayakkan oleh Tuhan duduk semeja dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa kita, saya mengajak jemaat semuanya untuk menghayati satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 43. Kita nyanyikan bersama-sama dan kita hayati pujian ini, Tuhan kami berlumuran dosa. Seusai pujian ini kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita hayati bersama pujian, Tuhan kami berlumuran dosa. Bapak Ibu, mari kita satu hati dalam doa. Bapa, biarlah melalui pujian yang kami hayati bersama,
bahwa sungguh kami ini manusia yang berlumuran dosa, manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, bahkan manusia yang penuh dengan kejahatan-kejahatan dalam pikiran kami, dalam perkataan-perkataan kami, bahkan dalam perbuatan kami. Ampuni kami, Bapa. Ampuni kami atas segala kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan kami. Dialah melalui kuasa darah-Mu yang kudus, Engkau berkenan mentahirkan kami, menyucikan kami, agar kami layak untuk masuk dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Terlebih ketika kami bersama-sama mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Karuniai kami dengan roh hikmat Tuhan, karuniai kami dengan roh kudus Tuhan, agar kami mampu menjaga kekudusan kehidupan kami, untuk kami persembahkan kepada Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu sepenuh hati kami Tuhan, kami mau serahkan segala kekurangan-kekurangan kami kepada Tuhan, untuk Engkau tahirkan dan Engkau sucikan diri kami, menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada firman Tuhan yang juga menjadi sumber sukacita sebagai berita anugerah bagi kita, tertulis di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang berkata demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak panjenengan semua untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan Tuhan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut ini. Mohon Bapak Ibu nanti menjawabnya tidak harus dengan kata-kata, bisa dengan meletakkan tangan di bagian dada panjenengan. Masing-masing itu wujud kesediaan panjenengan. Pertanyaan saya demikian Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW pada tanggal 1 Agustus tahun 2021? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara bersedia? Terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut serta dalam perjamuan kudus Tuhan. Saya mewakili seluruh majelis jemaat menyampaikan terima kasih dan selamat menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudusnya. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan persiapan kita hari ini. Amin. Kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas bimbingan Tuhan dalam kami bersama-sama mempersiapkan diri kami, menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus pembangunan GKJ. Sungguh kami menyadari bahwa dalam persiapan kami ini ada banyak kekurangan dan keterbatasan. Karena itu Bapa, kami memohon Engkau berkenan menyempurnakan persiapan kami saat ini. Terlebih memampukan kami untuk menjaga kekudusan diri kami, sehingga kami layak untuk menerima roti dan anggur perjamuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di malam hari ini Bapa, kami pun berdoa untuk setiap kami yang pada saat ini telah bersama-sama menyiapkan diri, menyongsong roti dan anggur perjamuan kudus Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, dialah roti dan anggur perjamuan yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus, menjadi sumber pengharapan kami,
supaya nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah roti dan anggur perjamuan menjadi sumber kekuatan kami, menjadi sumber pengharapan dan motivasi kami untuk memandang Kristus dalam kehidupan kami, yang menjadi sumber keselamatan dan penolongan kami. Terima kasih, Pak. Biarlah melalui perjamuan kudus yang akan kami terima bersama-sama, itu semakin memperteguh dan menguatkan iman kami kepada Tuhan di tengah-tengah perjuangan kami menghadapi pandemi COVID-19. Bapa di dalam surga, perkenankan pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk segala persiapan kami menyambut perjamuan kudus pembangunan GKJ. Kami berdoa untuk roti dan anggur yang telah tersedia bagi kami, yang akan didistribusikan kepada seluruh warga jemaat. Bapa, kami memohon Tuhan berkenan menolong kami ketika kami akan mendistribusikan roti dan anggur perjamuan melalui ketua-ketua wilayah di Jemaat Tanjung Perak ini. Berkati para majelis jemaat yang ada di wilayah-wilayah untuk membantu mendistribusikan roti dan anggur perjamuan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, Bapa, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menghantar, mengiring, dan menyertai, sehingga roti dan anggur perjamuan yang merupakan simbol kehadiran Tuhan dapat diterima oleh warga jemaat dengan penuh sukacita, menjadi sumber pengharapan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan yang kami alami saat ini. Sertai Bapak di dalam proses pendistribusian, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terlebih juga Tuhan sertai berkati saudara-saudara kami yang terlibat dalam proses pendistribusian. Tuhan jaga, Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan di dalam tubuh. Kami berdoa untuk para ketua wilayah yang akan mengkoordinir untuk pendistribusian roti dan anggur perjamuan. Biarlah hikmat Tuhan menaungi para ketua wilayah sehingga mampu mengkoordinir untuk kegiatan pendistribusian roti dan anggur perjamuan. Terima kasih ya Bapak. Perkenankan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi dan keadaan pandemi yang ada pada saat ini. Kami berdoa kepada Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami. Karuniai roh hikmat agar mereka memiliki kesatuan hati untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang saat ini semakin mengkhawatirkan. Kami pun berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, tenaga medis. Tuhan juga berkati di dalam setiap tugas dan pekerjaan. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat Tuhan, Argo GKJW Jemaat Tanjung Perak. Saat ini sedang berjuang melawan virus dalam tubuhnya, kembali sehat dan dipulihkan. Bapak berkati dengan kekuatan, kesehatan, terlebih pengharapan dan semangat dalam kehidupan. Bahwa dengan berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan datang menolong dan memberikan kekuatan baru, kesembuhan bagi saudara-saudara. Kami bersyukur, berterima kasih untuk saudara kami yang lain yang sudah sembuh, yang sudah pulih dari sakit yang dialami. Biarlah perjalanan kehidupan ke depan Tuhan sendiri akan mengiring dan Tuhan sendiri akan memberkati. Kami menyerahkan Bapak, keluarga kami saat ini juga mengalami kelemahan, kedukaan dalam kehidupan. Bapak berkati dengan kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapak, perkenankan juga kami berdoa untuk setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan, usaha kami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan pun memampukan dan memberkati setiap kami. Selanjutnya ya Tuhan, kami menyerahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sudah Yosua berkati dalam keringkihan, dalam kelemahannya, biarlah melalui berkat-berkat Tuhan, orang tua kami semakin dikuatkan di dalam pengharapan iman. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan juga persembahan kami yang telah kami ambil dari sebagian berkat Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga persembahan kami layak dijadikan sebagai sarana pelayanan
di Jemaat Tuhan GKJW Tanjung Perak. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang mengelola persembahan ini, terlebih yang juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di Jemaat Tanjung Perak. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami pun akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah cawisan perjamuan kudus. Biarlah kehidupan kami selanjutnya kami serahkan kepada genggam pengasihan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan yang berkenan menyertai setiap. Ini doa, syukur, dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama undur dari ibadah kita pada saat ini, mari kita hayati satu pujian dengan judul Ku Ingin Selalu Dekat Padamu, dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258. Bapak Ibu yang dikasih, mari bersama-sama kita arahkan hati kepada Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber pada Allah Bapa di surga, dikaruniakan di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus, dan melalui kuasa Roh-Nya yang kudus, memberkati dan menyempurnakan persiapan kita saat dari sekarang dan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke Bu Sari. Matur nuwun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan pada malam hari ini yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Stevi Christian Rumere. Terima kasih Pak Pendito.
Kiranya firman ini makin memantapkan kita semua untuk maju ke meja perjamuan kudus pada tanggal 1 Agustus yang akan datang. Tetap sehat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jaga prokes lebih kuat, tetap semangat, tetap bahagia, karena kita selalu harus bahagia di dalam Kristus. Selalu ada Tuhan Yesus yang menjaga kita. Sugeng Dalu, salam sehat selalu. Monggo kalau masih mau kangen-kangenan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon kameranya di-on-kan untuk foto bersama, Mbak Sari. Oh iya, siap. Oh. Bapak Ibu dibuka semua biar kelihatan wajah ganteng dan cantiknya. Senyum ya, senyum. Senyum yang gitu loh. Sugeng Dalu. Masih ada yang belum dibuka, kameranya. Senyum Mbak Erni. Ya Bu Esther, senyum. Kita bertiga rame. Ya Pak Joko. Monggo dibuka biar kelihatan wajahnya. Mau dibuka. Ya, sekali lagi Bapak Ibu mohon dibuka. Sekali lagi ya, senyum yang manis, sehat selalu. Sekali lagi Bapak Ibu, terakhir yang kedua ya. Ya, Bapak Ibu senyum selalu, senyum 1, 2, 3. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Jadi malam hari ini Bapak Ibu sebagai informasi dari sekretariat yang akses